Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekolah terendam banjir, para siswa SD Negeri 2 Kerakitan Bayat, Klaten terpaksa belajar di rumah. Terpeleset saat perbaiki tangki septik, seorang lansia tewas terperosok ke dalam tangki septik. Sarapan bersama, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka yang membawa Solo lebih maju. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji kepemimpinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena membawa Solo makin maju. Pujian disampaikan Anies saat mengundang Gibran untuk sarapan di sebuah hotel di Kota Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi undangan sarapan pagi dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Selasa pagi. Keduanya menikmati sarapan pagi di sebuah hotel di Kota Solo sambil berbincang santai selama 40 menit. Keduanya menepis sarapan pagi sebagai lobi politik. Apalagi Anies sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal capres. Anies tak segan-segan menyanjung sosok Gibran yang mampu membawa Solo lebih maju. Banyak bicara masalah transportasi umum dan ya permasalahan problem-problem di kota. Yang tergabung soal politik Enggak, ngobrol ringan aja sambil sarapan. Ada tiket cukup DKI? Ada terkait cukup DKI? Enggak. Apaan? Tidak ada yang khusus, silaturahmi aja. Itu aja, teman-teman. Tadi juga sharing tentang tentang tata kelola pemerintahan juga ketika tadi pembicaraan ada Mas Ya, Gibran. tentu kita saling sharing pengalaman, karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Dan cocok maju DKI nggak? Beliau yang paling tahu. Tapi pokoknya saya senang di Pak Gubernur Mas Gibran Solo lagi maju, berkembang, dan beliaunya sendiri saya suka karena Mas Gibran ini menjangkau semua. Usai pertemuan, keduanya menghadiri Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Haibs di Masjid Riyad, Pasar Kliwon. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN Jawa Tengah meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meninjau kembali peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 terkait dengan penetapan upah pekerja. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja wilayah 2 KSPN di sebuah hotel di kawasan Jalan Pelampitan Semarang. Mereka meminta ada kajian terhadap penetapan UMP dari PP 36 tahun 2021 karena dinilai kurang tepat. Mereka meminta Ganjar untuk mengkaji ulang sebelum masa jabatannya habis dalam 2 periode lagi. Hari hitungan KSPN untuk memenuhi kebutuhan hidup layak buruh, kenaikan UMP 2023 harus mencapai 13%. Menanggapi permintaan KSPN, Ganjar mengaitkan penetapan UMP Jawa Tengah dilakukan pemerintah pusat dengan formula yang tepat. Namun pihaknya memastikan penetapan UMP tak membebani UMK sehingga baik dari sisi pengusaha dan buruh tidak merasa keberatan. 2023 bulan September, Pak Gubernur sudah habis masa baktinya, sudah habis masa jabatannya, maka tidak, sementara upah akan ditetapkan di bulan November 2023 untuk UMK 2024. Nah, dengan kondisi itu, maka saya pikir Gubernur bisa melakukan satu langkah-langkah untuk memberikan satu kenang-kenangan bagi rakyat Jawa Tengah. Kepada kawan-kawan buruh, ini masih ada kesempatan. Kami di Pemprov Jateng 3 hari ini mengumpulkan kawan-kawan buruh, pengusaha, termasuk di kampus ya, termasuk dengan pemerintah. Yuk kita bahas bareng-bareng yuk. Dengan formula-formula itu harapannya ada konklusi yang paling bagus, yang punya kemampuan nanti untuk bisa melaksanakan.
Setelah disegel karena kasus sengketa lahan, Sekolah Dasar Negeri Dukuh Seti 2 di Kabupaten Pati akhirnya bisa digunakan kembali. Para siswa pun senang melihat segel di sekolah mereka akhirnya dicopot. Beginilah ekspresi para siswa SD Negeri Dukuh Seti 2 saat segel sekolah mereka dicabut petugas. Mereka langsung berlarian di halaman sekolah. Sudah sepekan mereka tidak bersekolah karena gedung mereka disegel. Diketahui SD dan kantor desa Dukuh Seti sempat disegel oleh seorang yang mengklaim memiliki sertifikat hak milik atas lahan tersebut. Namun PJ Bupati Pati memerintahkan agar segel sekolah dan kepala desa dibuka. Bagi pihak yang tak puas dengan keputusan pemerintah daerah diminta diselesaikan secara hukum. Ya sebelum waktu ditutup ya merugikan lah Pak. Anak-anak itu sekolahnya kesana kesini gitu. Sudah berapa lama Bu untuk ditutupnya itu? 1 minggu. Ya 1 minggu ya? Sekitar 1 minggu. Mungkin harapan kedepannya dari wali murid sendiri seperti apa Bu nanti setelah pembukaan ini? Ya, semoga lancar sekolah itu nggak ditutup lagi. Diperintah untuk membuka akses jalan menuju membuka akses sehingga proses pelayanan publik dan belajar mengajar tidak terganggu. Akan kami segera laksanakan dan apabila pihak yang tidak menerima silahkan proses. Jelang purna tugas setelah menjabat 15 tahun sebagai Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji menjalankan nazarnya untuk berjalan kaki sejauh 96 km. Jalan kaki selama 4 hari itu dimulai dari pendopo rumah dinas dan berakhir di kampung halamannya. Jalan di Kabupaten Cilacap ramai dipadati warga hingga pelajar. Mereka tengah menanti kehadiran Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji. Bupati yang menjabat selama 2 periode ini tengah berjalan kaki dari pendopo rumah dinas Bupati hingga kampung halamannya di Desa Ciguling, Kecamatan Majenang. Tato yang berjalan bersama sejumlah staf dan pegawai Pemkab Cilacap sesekali berhenti untuk bersalaman dan berfoto bersama warga. Ternyata Bupati Cilacap akan masuk masa purna tugas pada 19 November mendatang. Dan jelang akhir kepemimpinannya, ia memilih berjalan kaki sejauh 96 km. Jalan adalah olahraga yang paling murah. Jalan adalah sehat. Sehat adalah bahagia. Sehat bisa kaya. Sehat bisa apa saja. Nah, kenapa dengan jalan? Ya, saya pertama dengan jalan ini, saya pengen jalan selama 15 tahun saya menjabat. Saya mau mengevaluasi apa yang kurang. Apa yang kurang nanti kita tulis. Ini adalah bentuk evaluasi. Memimpin Cilacap selama 15 tahun ternyata membawa kesan tersendiri bagi warga. Tak sedikit dari mereka juga ikut berjalan kaki yang memakan waktu hingga 4 hari ini. Rasa cinta kita kepada Bapak Bupati, karena beliau sudah 15 tahun, ya kita sumbangsi seperti inilah sebagai kita masyarakat. Mudah-mudahan beliau, Bapak Bupati, senantiasa diberikan kesehatan, karena begitu cintanya rakyat Cilacap ya, ini jadi seperti ini. Ya inilah. Dalam jalan kaki sejauh 96 km, Tato akan mampir ke sejumlah kecamatan untuk berdialog bersama warga sebelum masa jabatannya berakhir. Dialog itu akan jadi catatan dan evaluasi untuk pejabat selanjutnya. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Sejumlah fosil hewan purba ditemukan di kebun milik warga di Dusun Kerajaan, Kabupaten Sragen. Tempat penemuan fosil-fosil itu akan ditata menjadi objek kunjungan dan edukasi. Kebun milik warga di Dusun Kerajaan, Kecamatan Pelupu, Kabupaten Sragen ini jadi lokasi penemuan sejumlah fosil purba. Petugas Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Sragen membenarkan sejumlah penemuan fosil di lokasi ini. Saat penggalian tanah atau ekskavasi dilakukan, penemuan fosil purba pun bertambah. Hingga kini belum ada rencana pemindahan fosil dari lokasi karena masih dinilai aman. Nah, kami melakukan pembersihan
lokasi. Nah ternyata rupanya ketemu lagi fosil gitu. Sudah diidentifikasi apa itu Pak? Sebagian sudah. Sebagian mungkin memang agak sulit karena enggak utuh, masih nancap gitu. sebagian. Ini emang nanti dibiarkan di sini atau nanti akan suatu saat diangkat atau gimana Pak? Ini dibiarkan selama dia aman, itu dibiarkan. Rencananya kawasan ini akan jadi objek kunjungan dan pembelajaran bagi warga dan mahasiswa jurusan sejarah. Belum semua fosil yang ditemukan telah teridentifikasi, apalagi mayoritas masih melekat dengan tanah dan sulit terbaca. Namun beberapa fosil yang terlihat lebih jelas menunjukkan bentuk hewan purba seperti kerbau ataupun banteng. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen.